Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adrit Rahmatullah dari kelas 5B, eh, mata kuliah Mesin Konversi Energi 1. Di sini saya akan membahas mengenai topik tadi perencanaan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pada Bendungan Lubuk Hambacang, Kabupaten Kuantan, Singing, Provinsi Riau. Eh, Oke, di pendahuluan ini manusia merupakan makhluk hidup yang tidak terlepas dari yang namanya energi, termasuk juga energi listrik. Maka permasalahan ini diselesaikan dengan memanfaatkan sumber daya air yang ada di Indonesia dengan membuat sistem pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Di sini di Kabupaten Kuantan Singing Provinsi Riau memiliki dua aliran sungai besar, yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Indragiri dan Sungai Singing. Masuk ke pembahasan sebelum melakukan perencanaan, kita eh, membahas beberapa topik yaitu analisis hidrologi dari data debit AWLR Lubuk Ambacang dari tahun 1993 sampai 2014 menggunakan metode basic year didapatkan hasil sebagai berikut. Debit air cukup pada tahun 2008 sekitar 26,02%, debit air normal pada tahun 2013 sebesar 50,68%, kemudian debit air rendah pada tahun 2009 didapatkan 75,34%. Kemudian yang terakhir debit air kering yaitu pada tahun 2005 sebesar 97,34%. Kemudian simulasi waduk. Dari segi tampungan air waduk ini dan dari segi kemampuan sungai di bagian hilir yaitu sebesar 200 meter kubik per detik. Di sini ada perencanaan bangunan sipil. Yang pertama ada bangunan pengambilan atau intek. Bendungan Lubuk Ambacang ini direncanakan akan menggunakan dua buah bangunan intek dengan masing-masing intek sebesar 100 meter kubik. Maka didapat IL dasar intek atau saluran masuk sebesar 107,05. Kemudian rencana lebar intek sebesar 6 meter dan tinggian 6 meter. Kemudian yang kedua ada perencanaan pipa pesat atau penstop. Yang pertama ada diameter pipa pesat. Didapatkan data sebagai berikut. Debit total sama dengan 200,00 meter kubik per detik. Panjang pipa 125 meter. Tinggi jatuh kotor 69,460 meter. Koefisien mending atau N 0,015. Jumlah pipa pesat sebanyak 2 buah. Debit untuk tiap pipa pesat sebesar 100 meter kubik per detik. Kemudian debit desain sebesar 110 meter kubik per detik. Menurut Mosonyi, kecepatan yang diizinkan untuk material baja adalah 2,5 sampai 7 meter per detik. Didapat perhitungan sebagai berikut. D eh, dihasilkan sebesar 5,919 meter. Kemudian A sebesar 27,518 meter kuadrat dengan V sebesar 3,997 meter per detik. Maka memenuhi kecepatan izin. Kemudian yang kedua ada tebal pipa pesat yaitu persamaannya Pasifik G dan E titik CO. T didapat 20,833 milimeter. Kemudian ditambah dengan jagaan korosif sebesar 3 milimeter. Jadi T sama dengan 23,833 milimeter. Kemudian menghitung minimum operasional level menggunakan persamaan Gordon dihasilkan sebesar 6,90 meter. Kemudian didapatkan hasil mol yaitu plus 119,95. Didapatkan kedalaman efektif waduk sedalam 5,05 meter. Kemudian yang poin keempat, penentuan jenis baja yang digunakan dalam perencanaan pipa pesat.
Untuk perancangan ini digunakan yaitu baja karbon SM400B dengan memiliki kekuatan menahan tekanan dan memiliki ketebalan antara 16 sampai 40 mm. Kemudian kebutuhannya yaitu membutuhkan tangki gelombang bila L lebih dari 4H dalam kurung AHEC 2009.250. Dengan ketentuan studi ini panjang pipa pesat adalah 125 meter. eh dengan ketentuan 125 kurang dari 4 dalam kurung 69,4 dan 125 kurang dari 277,84 sehingga pipa pesat tidak membutuhkan tangki gelombang. Kemudian saluran pembuangan atau tile race di sini eh, didapatkan data lebar dasar rata yaitu 49 meter, slope atau S 0,007, Manning 0,014. Kemudian dari kesimpulan elevasi TWL di atas direncanakan tinggi saluran Tailrace sebesar 1 meter, yaitu pada elevasi 56,98 sehingga nilai aman untuk dilewati debit untuk 2 unit PLTA. Di sini ada hubungan antara jatuh kotor dengan tingginya. Kemudian tinggi jatuh efektif atau net heat eh, didapatkan pada tabel berikut. Di sini ada rekapitulasi ya. Terus di sini ada turbin hidrolik eh, dengan menggunakan metode ESHA dan USBR. Di sini ada perencanaan peralatan hidromekanik dan elektrik. Di sini terdapat tabel kesimpulan perhitungan turbin hidrolik untuk tiap metode. Kesimpulannya yaitu tinggi jatuh efektif PLTA Bendungan Lubuk Ambacang adalah sebesar 66,72 meter. Di sini ada generator pada PLTA Ambacang. Dipilih generator sinkron 3 fasa poros vertikal tipe umbrella. Daya kotor didapatkan dengan hasil PG sebesar 75,862,250 kVA. Kemudian teknis yang dianalisa pembangkit energi di sini ada beberapa hasil analisa dengan yang akhir head loss total 2,74 meter. Faktor kapasitas menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, tenaga air harus mampu beroperasi dengan faktor kapasitas paling sedikit 65%. Kemudian di sini faktor kapasitasnya buat PLTA Ambacang ini sebesar 85,36%. Kemudian analisa ekonomi ada komponen biaya. eh, Komponen biaya bisa kita perhitungan sebagai berikut. Ada debit rencana sebesar 200 meter kubik per detik, tinggi jatuh efektif atau Hg 66,72, daya yang dibangkitkan meter per watt 110,47, jumlah turbin 2 unit, berat pipa sebagai berikut dengan ketentuan yang sudah kita analisa sebelumnya dengan kurs Kanada ke rupiah sebesar 10,556,11. Itu 13 Desember 2017. Kemudian nilai sekarangnya yaitu eh, dari biaya perhitungan didapatkan biaya sekarang sebesar 5,314,251, 5,9,294,37 rupiah. Kemudian manfaatnya yaitu dengan harga jual 8 826,50 rupiah per KWH, maka selama 20 tahun PLTA Bendungan Lubuk Ambacang ini menghasilkan keuntungan sebesar 14,248,452,852,458,60 rupiah. Kemudian disertai dengan bunga yaitu 6,174,655,239,859,34 Di sini ada benefit cost ratio atau BCR yaitu 1,16, kemudian net present value atau NPF sebesar
Rp860,413,730,564,97 rupiah. Kemudian ada internal rate of return atau IRR sebesar 10,85%. Kemudian ada payback period sebesar 17,213 tahun. Di sini jurnal referensi yang kita masukkan ke dalam materi ini. Kemudian ada kesimpulan yaitu spesifikasi pipa pesat. Terdapat dua pipa pesat untuk perancangan dengan diameter 6 meter, ketebalan 24,24 mm. Kemudian yang kedua ada gross heat dan heat efektif, yaitu gross heat 69,46 meter, kehilangan total yaitu 2,74 meter, heat efektif sebesar 66,72 meter, menggunakan turbin dengan heat 66,72 meter, produksi energi sebesar rata tahunan dan rata bulanan. Kelayakan ekonomi ada 6 poin yang kita sudah analisis sebagai berikut. Oke, mungkin sekian pembahasan dari perencanaan pembangunan PLTA Ambacang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.